Halo Jagoan Energi, kembali lagi di podcast Energy Drink by PYC. Kali ini bersama saya Haryanto, peneliti dari PYC. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai biodiesel. Itu apa kabar biodiesel Indonesia? Dan pada kesempatan hari ini juga telah hadir bersama kita yaitu Mas Riki Amukti. Beliau saat ini menjadi Engagement Manager di Traction Energy Asia. TEA gitu. Selamat datang Mas Riki, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di podcast pagi ini. Ya. Terima kasih Mas Haryanto sudah mengundang. Baik. Ya. Haryanto apa kabar? Baik juga Mas. Thank you sudah join di ngobrol-ngobrol tentang biodiesel pagi ini. Mungkin sebelum kita mulai, Mas Riki juga bisa cerita sedikit, mungkin saat ini di Traction Energy Asia itu misalnya lagi sibuk apa atau mungkin ada penelitian apa begitu, Mas? Mungkin. Ya, saat ini Traction Energy Asia, saya jelasin dulu nih Traction itu apa. Traction ini sebenarnya NGO juga, LSM yang bergerak fokusnya di penelitian energi terbarukan dan pembangunan rendah karbon. Saat ini kami sedang membuat beberapa penelitian. Yang pertama tentang biodiesel used cooking oil dari minyak jelantah atau yang biasanya disebut UCOM gitu kan, used cooking oil methyl ester. Terus juga saat ini kami mencoba melakukan pendampingan bersama beberapa pemerintah daerah terkait penyusunan RPJMD mereka gitu kan. Jadi bagaimana RPJMD pemerintah daerah ini akan lebih ramah lingkungan dan tanggap bencana. Seperti itu. Untuk sementara ini itu, dan juga ada beberapa riset lain terkait soal investasi energi di Indonesia. Gitu Mas Haryanto. Ya. Menarik Mas Riki, apalagi memang biodiesel ini sekarang juga lagi booming begitu, dan memang di Traction Energy saya juga lihat ada beberapa report gitu ya tentang biodiesel. Nah, bicara biodiesel sendiri ini memang Indonesia sangat berpotensi gitu, mengingat juga kita produksi CPO-nya termasuk yang top lah ya di dunia, sehingga juga nggak heran dari pemerintah kita itu mengeluarkan banyak kebijakan gitu untuk mendukung pemakaian biodiesel. Salah satunya juga itu udah ada program mandatory B30 dan juga kedepannya bahkan ambisinya itu ingin sampai B100 gitu. Apalagi juga saya cek kemarin itu produksi biodiesel Indonesia itu per hari itu udah sampai lebih dari 130.000 barel per hari. Baru diikuti dengan Amerika dan juga Brazil. Nah, sebetulnya kalau untuk Indonesia sendiri, Mas, perannya itu mana sih biodiesel itu untuk pembangunan nasional, khususnya di sektor transportasi gitu. Oke, kalau kita berdasar data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, realisasi konsumsi BBM kita nasional itu pada tahun 2020 mencapai 63,96 juta kiloliter. Terdiri dari solar dan minyak tanah 14,39 juta kiloliter, premiumnya 8,44 juta kiloliter, dan non-subsidinya 41,13. Apabila ditambahkan dengan penyerapan biodiesel atau fatty acid methyl ester sebesar 8,45 juta KL yang tahun lalu, maka total konsumsi BBM itu bisa mencapai 72,41. Jadi dari total tadi 63, biodiesel itu ada 8,45. Dari total 72 tadi, biodiesel itu ada 8. Jadi hampir 10%-nya dari untuk BBM nasional. Terus kalau sementara itu bila target BBM-nya di 2021 itu kami sekitar 9,2, artinya konsumsi BBM nasional pada tahun ini bisa mencapai 84,47 KL atau naik 16,6% gitu kan dibandingkan 2020. Jadi sebesar itu konsumsinya, dan juga karena mandatori juga, jadi mau tidak mau kita juga harus memanfaatkan biodiesel untuk kebutuhan solar di Indonesia. Kayak gitu. Jadi besar banget Mas. Kalau dibilang berapa besar banget. Apalagi B30 ya campurannya. Betul. 30% biodiesel dan 70% solar. Ya. Walaupun kalau B40 belum ya Mas ya, masih ongoing ke sana ya.
Ya, B40 tuh kalau nggak salah itu sekarang masih tahap penelitian karena memang pencampurannya masih bingung, masih dikotak-atik agar lebih cocok pada mesin, entah itu B40 biodiesel atau B30 biodiesel ditambah 10% hidrokarbon atau mix yang lain. Itu mixnya masih belum ketemu untuk lebih kompatibel terhadap mesin yang saat ini ada di Indonesia. Iya, iya. Kayak gitu. Menarik, Mas. Sama ini juga ya, sebetulnya mengingat programnya pemerintah gitu ya, gencar banget mendorong, pemanfaatan, CPO kita gitu untuk, pengembangan biodiesel ke depannya. Apalagi kan, mix-nya itu dari, sawitnya akan ditingkatkan gitu ya dari farming-nya. Nah, tentu juga pasti di satu sisi itu, yang jadi kuncinya itu kan sebetulnya feedstock-nya juga untuk produksi biodiesel. Berarti kan demand untuk CPO ini pasti akan meningkat terus ke depannya. Nah, itu sebetulnya menjadi pertanyaan itu sebetulnya bagaimana dengan rantai pasoknya biodiesel ini nih di Indonesia dari hulu hingga ke hilir. Terus juga apalagi kita tahu kan banyak isu juga nih terkait dengan perkembangan sawit inilah, terus juga isu environment, termasuk juga petani-petani kecil juga gitu ya yang menyediakan bahan bakunya itu. Itu bagaimana Mas kira-kira ke Ya, depannya? jadi kalau dilihat tuh berarti kalau dari rantai pasok berarti dari perkebunan, pabrik kelapa sawit, habis itu pabrik kelapa sawit menjual CPO kepada BUBBN atau Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, lalu BUBBN-nya menjual ke BUBBN atau Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang biasanya kita sebut Pertamina biasanya yang paling besar. Nanti itu yang melakukan blending dan itu yang akan menjual ke konsumen sebagai distributor juga. Kalau dilihat memang ada kendala, ada banyak isu terhadap industri biodiesel, terutama isu food versus energy, yang seperti kita tahu awalnya CPO itu digunakan untuk makanan, kosmetik, obat-obatan, dan yang lainnya, sekarang harus terdisrupsi dengan demand lain untuk energi. Itu yang membuat kekhawatiran sebagian besar pihak gitu kan, apakah nanti gara-gara biodiesel ini akan ada tumbuh perkebunan kelapa sawit baru. Sebenarnya kalau perkebunan kelapa sawit barunya sustainable sih nggak masalah gitu kan. Tapi apakah itu sustainable sementara kita masih dalam moratorium sawit gitu kan. Selain itu kalau ngomongin dampaknya terhadap petani swadaya atau petani swadaya dalam rantai pasoknya, saat ini petani swadaya itu masih mendapatkan efek samping dari peningkatan demand dari CPO, belum mendapatkan manfaat langsung gitu kan. Karena apa? Karena memang belum ada ditulis di peraturan manapun atau di kelembagaan manapun yang petani swadaya itu harus memasok berapa sekian persen gitu kan untuk biodiesel dan sebagainya. Sementara kalau kita melihat realita di lapangan, petani swadaya itu tidak pernah mendapatkan harga kelapa sawit yang sesuai gitu. Kenapa gitu? Karena rantai pasoknya yang terlalu panjang. Padahal kalau kita melihat biodiesel ini sebenarnya bisa untuk momentum untuk memperbaiki rantai pasok di lapangan gitu kan. Jadi mungkin nanti Kementerian SDM bilang, oke, jadi BUBBN wajib membeli CPO dari pabrik kelapa sawit yang bermitra dengan petani swadaya. Nah, itu kan berarti secara tidak langsung mereka memperbaiki rantai pasoknya kan, karena petani swadaya berkesempatan untuk bermitra. Mereka tidak perlu menjual lagi ke tengkulak dan middleman lainnya yang akan mengurangi harga TBS-nya gitu sih. Menarik. Jadi memang sebetulnya ini ya kalau dari sananya memang regulasinya di-improve juga gitu ya, sebetulnya petani swadaya gitu juga istilahnya nggak hanya dapat efek samping, tapi sebenarnya memang benar-benar diberdayakan gitu ya. Iya benar. Apalagi kalau ada statement bisa, oke, petani swadaya harus 15% atau 10% dari produksi nasional gitu. Itu kan lebih itu kan. Sementara kita kan selalu bilang kalau biodiesel itu menguntungkan untuk petani, tapi ketika ditanya, oke, petaninya berapa, di mana kontribusinya terhadap produksi biodiesel ini berapa persen, kayaknya belum ada yang bisa jawab sih, karena memang susah gitu untuk dilacak.
benar-benar. Biasanya memang lebih ke petani ini jualnya itu harganya udah sangat rendah karena memang di supply chain-nya banyak middleman-nya lagi gitu ya? Benar, benar sekali. Ya, ya. Saya jadi teringat sih ini agak out of ini dari saya, tapi kayak dulu juga sempat rame gitu beberapa startup yang memang provide solusinya situ sih di sini sih Mas kayak kalau nggak salah tuh dulu tuh jual bawang atau apa gitu. Saya Hmm. sempat tahu juga ada startup kayak gitu. Jadi memang yang di-cut itu ya sih di middleman-nya gitu. Jadi bagaimana supaya mereka jual harganya bisa sebenarnya lebih layak gitu ya. Jadi nggak tertekan juga gitu. Sama ini sih Mas ya, kalau misalnya untuk biodiesel sendiri sebenarnya kan konsumsi Indonesia ini sebenarnya udah cukup tinggi gitu ya, gitu di dunia. Nah tapi kalau positioning-nya ini gimana Mas Indonesia kalau di kawasan Asia gitu, Oke. terutama di dunia gitu? Jadi kalau di dunia itu sebenarnya kalau secara bauran Indonesia tertinggi secara bauran ya. Berarti Indonesia 30%, yang lainnya itu masih di kisaran 10, 15, ada yang 2%, 5 dan sebagainya. Tapi secara konsumsi itu sebenarnya kita belum tertinggi loh Mas. Kita masih nomor 11. Nomor satunya masih AS, kedua Jerman dan Brasil. Itu juga karena mereka melakukan import biodiesel kan, sementara kita cuma produksi dan menyerap produksi kita untuk konsumsi domestik gitu. Sementara mereka masih melakukan import juga. Kalau secara produksi kita terbesar, diikuti AS dan Brazil. Tapi secara kapasitas terpasang, AS masih nomor 1. Jadi kita kan kapasitas terpasangnya 12 juta KL. Terus yang baru terserap itu 9,2. Nah di AS ini kapasitas terpasangnya lebih tinggi, tapi emang secara produksinya juga nggak gede-gede banget gitu. I see. Jadi maksudnya dia kapasitas terpasang tuh istilahnya sebetulnya kalau di yang tertinggi tapi memang nggak dimaksimumkan lah ya. Manfaatkan. Benar, seperti itu. Tapi ini menarik sih Mas. Jadi walaupun kita udah banyak program kayak mandatori dan lain-lain, sebetulnya jadi memang konsumsi kita belum tinggi. Jadi memang belum terserap ya sebetulnya. Secara mungkin gini ya Mas ya. Karena gimana ya? Konsumsi solar kita pun dibandingkan dengan negara lain juga berbeda gitu. Kalau kita ngomong Cina gitu kan, Cina B2. Tapi dengan kebutuhan solar yang sebesar itu, jadi akan lebih banyak gitu kelihatannya. Tapi kalau secara bauran memang kita lebih besar. Tapi secara kuantitinya, maksudnya secara kuantiti dimanfaatkannya kan Cina AS itu kan kendaraannya lebih banyak, mesin-mesin yang digunakan juga lebih banyak, jadi konsumsinya juga lebih tinggi gitu, menurut saya logikanya gitu. Iya sih, dan maksudnya make sense juga dari segi populasi juga beda gitu. Iya benar, populasinya kita masih nomor 4 di dunia dari mereka. Iya benar-benar. Dan kalau berbicara kebijakan gitu ya untuk pemanfaatan biodiesel ini, kalau saya melihatnya memang sebagus-bagusnya kebijakan itu kan biasanya ada trade off-nya gitu ya, ada yang mungkin sisi yang negatifnya gitu. Nah, jadi kalau untuk biodiesel sendiri itu kira-kira kendalanya apa sih Mas gitu sama selama pengembangannya, terus mungkin strategi untuk solve-nya gitu masalah-masalah ini. Ya, yang pertama tuh kendalanya adalah kendala teknologi. Karena tadi mau meloncat ke B40 pun kita masih bingung gitu kan, campurannya kayak gimana, kompatibel nggak sama mesin yang digunakan di Indonesia. Mereka juga harus entah siapa yang harus beradaptasi, apakah industri otomotif atau industri biodiesel yang ingin lebih beradaptasi. Jadi itu masih bingung. Selain itu juga ada kendala tadi yang kita bahas sebelumnya, bahan baku. Kalau saya mengutip statement-nya Pak Arifin Tasrif, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, pada November 2020, beliau menyatakan bahwa program biodiesel ini membutuhkan 15 juta hektar lahan. Jadi apakah trade-off itu sebanding atau enggak, itu perlu dipikirkan lagi. Apakah nanti harus, sebenarnya ini yang paling penting itu adalah sinergi dari Kementerian SDM dan Kementerian Pertanian sih. Jadi jangan sampai di hilirnya ngebut, tapi di hulunya masih bingung replanting. Jadi kan replanting kita kan cuma 180.000 hektar per tahunnya targetnya. Sementara target biodiesel ini terus naik secara kuantiti maupun secara bauran. Itu yang perlu sinkron sih. Selain itu juga perlu juga soal
kita melihat kendala di keterlacakan atau traceability dan transparansi. Kalau kita mau tanya gitu kan, ini biodiesel kita itu dari kebun mana, kebun yang ramah lingkungan atau enggak, yang sustainable atau enggak, apakah semua kebun yang penyuplai feedstock biodiesel ini memiliki sustainability standard atau tidak, kita belum tahu karena memang datanya tidak sampai di situ. Selain itu juga ada kendala di emisi, Mas. Ini yang menarik sebenarnya. Ini bukan masalah LCA-nya atau life cycle analysis-nya, tapi dampak NOx-nya. NOx ini nitric oxide ya. Biodiesel itu mencapai kalau dampak NOx biodiesel itu mencapai 8% untuk kadar 100% biodiesel. Berarti dengan analisis ini maka akan terjadi peningkatan NOx besar 0,8% pada setiap pencampuran 10% biodiesel. Nah, peningkatan NOx ini tergolong berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka dari itu sebenarnya banyak negara-negara lain yang membatasi baurannya karena mereka mempertimbangkan NOx juga. Ini juga menjadi kendala di sisi teknologinya. Nanti bagaimana mereka bisa bagus gitu kan. Selain itu yang penting lagi sih untuk mengurangi dan resiko emisi tersebut sih pemerintah akan melakukan penerapan standar Euro 4 gitu kan. Semoga kalau gitu kan. Karena perbandingan antara Euro 2 dan Euro 4 itu setidaknya menurunkan 55% CO2 di udara dan 68% kandungan NOx. Itu cukup signifikan. Kalau kita bisa pindah ke Euro 4, itu bisa NOx-nya turun 68% dan sekitar 60% kandungan HFC. Jadi itu sih yang pertama teknologi, kendala bahan baku, kendala keterlacakan dan transparansinya, dan kendala emisinya. Kayak gitu. Itu semuanya butuh regulasi. Yang pertama regulasi soal transparansi dan keterlacakan, itu agar lebih itu. Kendala bahan baku ini harus lebih sinkron lagi antara ESDM dan pertanian. Teknologi harus dilakukan riset yang lebih lagi. Dan selain itu juga emisinya juga gitu kan. Apakah kita bisa nih pindah dari Euro 2 ke Euro 4 gitu. Kalau targetnya 2022 ya Mas ya kalau nggak salah. Pindah ke Euro. Kalau nggak salah ya 2022 sih tahun depan. Tapi nggak tahu mungkin karena COVID ini bagaimana juga, jadi kita lihat juga. Sama ini sih Mas, tadi karena ngomong keterlacakan gitu ya. Sebenarnya kalau si CO2 sendiri kan biasanya yang mungkin kalau dari negara luar itu dulu kan sempat ramai juga ya yang pada saat yang kebijakan Uni Eropa gitu yang sempat yang kontroversial ya tentang Renewable Energy Directive. Ya, yang red policy. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan kadang kita mungkin berargumennya kita juga ada ini ya, kalau yang traceability tadi itu ke yang sertifikasi ISPO gitu. Itu dari Mas Riki gimana? Ada pandangan nggak gitu? Kira-kira apa masih kurang atau gimana ya kalau untuk itu? ISPO sih sebenarnya udah bagus, cuma ya terus akan berkembang. Saya percaya sih ISPO akan terus berkembang. Saat ini memang belum sampai ke sisi hilir ya ISPO-nya ya, cuma di sisi perkebunan. Tapi saya mendengar kalau ada ISPO dari Kementerian Perindustrian, Mas. Jadi saya baru dengar tuh, gimana Mas? Iya, saya juga dengar kalau itu di FGD-nya sama dengan kayak sama ESDM. Waktu itu tentang kita membahas tentang IPSI, Indonesian Bioenergy Sustainability Indicator. Nah, jadi salah satu yang disyaratkan adalah keterlacakan hulu hilir kan. Jadi untuk itu akan di Kementerian Perindustrian itu akan bikin ISPO yang nantinya akan sinkron juga sama ISPO yang dibikin Kementan. Jadi agar lebih traceable lagi. Jadi saya berharap sih nanti mereka berdua itu ya, Perindustrian dan Kementerian Pertanian akan saling melengkapi sih untuk agar keterlacakannya lebih lagi gitu sih. Ya. Itu cukup menarik. Saya juga bagusnya baru dengar integrated ya Mas ya. Maksudnya kalau bisa terintegrasi jangan sampai misalnya ada beda-beda. Ya, itu juga kemarin itu cukup mengagetkan. Bahkan dari pihak Kementerian Pertanian juga kaget kalau Kementerian Perindustrian agenda ISPO. Itu cukup ya. Jadi memang sinkronisasi sih juga kunci juga sih gitu. Jangan sampai bergerak masing-masing. Ya, kalau kita lihat sebenarnya biodiesel ini dimandatkan pada 11 atau 10 kementerian gitu kan.
Kementerian benar-benar. Koordinator Perekonomian yang jadi tulang punggung, jadi lead-nya lah. Terus ada kementerian-kementerian yang lain. Iya, iya. Kalau biodiesel sendiri selain sektor transportasi gitu Mas, ke depannya kira-kira kalau Mas lihatnya potensinya dimanfaatkan di sektor apa lagi ya? Karena kalau so far kan biasanya yang ramainya memang di sektor transportasi gitu. Kalau bukan kemungkinan ya, PLN dan sepertinya DSDM juga sudah menargetkan bahwa PLTD di Indonesia nanti pembangkit listrik tenaga diesel itu akan disuplai dengan biodiesel, jadi ganti jadi PLTD biodiesel. Jadi kayaknya pembangkit listrik menjadi salah satu proyektori ke depan untuk industri biodiesel Indonesia, karena juga banyak switching juga antara kalau kita lihat kan kendaraan yang menggunakan diesel kan cukup berkurang ya di Indonesia, kecuali kendaraan-kendaraan besar dan transportasi kargo gitu kan. Itu juga diantisipasi sebenarnya dengan serapan di pembangkit listrik tenaga diesel. Sementara pembangkit listrik tenaga diesel di Indonesia cukup masih banyak, terutama di kepulauan-kepulauan kecil di Indonesia. Nah, itu yang akan dicoba disuplai dengan biodiesel nantinya. Tapi yang menjadi kendala saat ini masih pada teknologinya lagi-lagi teknologi gitu kan. Apakah nanti pembangkit listriknya ini compatible dengan biodieselnya atau butuh penyesuaian lagi. Selain itu dari segi logistik juga masih dipikirkan, karena yang pengguna PLTD ini kebanyakan di daerah-daerah terpencil. Nanti bagaimana logistiknya, apakah cost-nya sesuai atau enggak, itu masih menjadi pertanyaan. Gitu sih Mas. Kayak pembangkit listrik yang paling masuk akal untuk kedepannya. Iya sih, pembangkit listrik sih ya, benar-benar. Kalau tenaga diesel. Kalau industri kayaknya enggak deh terlalu. Oh, industri sebenarnya biodiesel dia pakai Mas, tapi aku nemu beberapa industri seperti Cargill, Danone, Aqua, terus Adaro, mereka itu pakai biodiesel, tapi biodieselnya use cooking oil. Oh itu menarik. Jadi mereka, jadi kayaknya mereka memang antisipasi untuk nanti kalau ada pajak karbon, jadi akan lebih lebih murah lagi pajak mereka, dan juga untuk itu sih emang saving emission mereka sih, nggak banyak denda sana sini. Ya. Itu good point juga tuh. Jadi memang kedepannya pas kalau misalnya ada pajak karbon, at least mereka emisinya udah lebih rendah gitu ya. Jadi udah persiapan dari sekarang dan switching juga. Tapi juga sebenarnya kalau dari use cooking oil, sebenarnya kalau di Indonesia itu maksudnya supply-nya aman nggak ya Mas ya? Karena kan kadang concern-nya itu ya. Jadi kalaupun mau pakai biodiesel dari use cooking oil gitu misalnya, kira-kira secure nggak gitu dia? Indonesia itu konsumsi minyak gorengnya 16 juta kiloliter. Kalau kita ngomongin mungkin nanti setelah digoreng menyusut sebagainya, anggaplah 50%, masih berarti ada sekitar 8 juta kiloliter. Dari 8 juta kiloliter itu, yang sudah dikumpulkan itu 3 juta kiloliter. Jadi dari 3 juta kiloliter yang sudah dikumpulkan minyak jelantah itu, 2,4 juta KL-nya itu digunakan sebagai minyak goreng daur ulang. Itu yang berbahaya buat kesehatan. Kalau secara potensi, kita berarti di luar yang sudah dikumpulkan masih ada 5 juta KL. Kalau secara total, dan kita ingin menyerap juga yang dari minyak goreng daur ulang, yang which is ini sangat berbahaya dan sebenarnya dilarang di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu bisa lebih lagi gitu kan. Dan Indonesia itu menjadi salah satu eksportir terbesar used cooking oil dengan negara tujuan Eropa, Belanda, Singapura, dan China. Yang mana ini sebenarnya kalau saya ngomong dengan Gapki itu agak dilema. Pak, ini minyak jelantah itu diterima, tapi kalau CBO-nya ditolak Eropa gimana? Kenapa ini nggak dimasukkan dalam salah negosiasi gitu kan, aspek negosiasi. Benar. Itu cukup menarik. Tapi secara kuantitas 8 juta kiloliter itu cukup banget. Apalagi kalau kita lihat existingnya BUBBN existingnya cuma 12 juta KL. Jadi udah berapa persen itu? 8 bagi 12. Ya. Tinggal memang collection-nya ya, maksudnya sistem pengumpulannya, benar-benar. Karena ini kan jumlah di Indonesia kan Mas ya, tadi Mas ya kan itu di seluruh Indonesia. Collection itu
tricky, Mas. Ya tadi yang saya sebut karena apa namanya, wewenangnya ada di pemerintah daerah. Jadi kalaupun nanti ingin collection-nya itu, berarti ESDM kerjasamanya bukan dengan Kementerian Perindustrian atau Kementerian Lingkungan, tapi bekerjasamanya dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena yang membawahi pemerintah daerah. Itu sih. Dan nanti wewenangnya pun setuju atau enggak kan tergantung pemerintah daerah, buy-in atau enggak. Beberapa pemerintah daerah sebenarnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan. Kalau dilihat kemarin tuh ada di Kalimantan dan di Riau, mereka itu sudah mengumpulkan pemerintah daerah, tapi tujuannya untuk ekspor. Karena emang harganya lebih menarik daripada pemanfaatan biodiesel dalam negeri. I see. Jadi kalaupun diproduksi dalam negeri, maksudnya jalan tahan ini di-convert jadi biodiesel, sebenarnya masih lebih ekonomis diekspor langsung ya, makanya masih diekspor ya so far. Diekspor itu 15.000 sampai 20.000 per liter, Mas. Padahal padahal minyak goreng 14.000. Ya. Karena memang ini sih ya demand-nya di Eropa tinggi juga sih gitu. Karena mereka juga ya sih, maksudnya ada tuntutan harus pakai energi yang lebih bersih gitu. Jadi memang ya sih impor dari sana. Apalagi minyak jelantah kan masuknya nanti ke biodiesel generasi kedua kan, second generation yang dari waste itu. Jadi emisi dari land use change atau pembukaan alih fungsi lahannya nggak dihitung. Jadi jauh lebih gitu. Ya, itu menarik sih. Kalau saya sempat baca di beberapa artikel ini bukan sampai kontroversi ya, tapi masih dikaji lagi karena kan saya baca juga dari beberapa report itu kan memang kayak dari Eropa kan banyak juga tuh impor dari China gitu. Dari coking oilnya. Padahal kan kalau enggak mungkin di China itu sebetulnya itu juga digunakan untuk pakan ternak dan lain-lain gitu. Jadi kayaknya memang masih banyak isu sih kayak mungkin carbon credit scoring-nya istilahnya double atau gimana gitu. Karena ada lagi Mas mendorong juga kan gitu orang nanti produksi lebih banyak lagi gitu. Iya, ada lagi sebenarnya report yang cukup menarik adalah fraud gitu kan. Jadi ke negara-negara itu yang dikirim minyak goreng karena harganya kan tadi minyak goreng 14.000, yang use cooking oil 15 sampai 20.000. Jadi mereka udah kirimnya minyak goreng aja, bukan use cooking oil ya. Itu lebih parah lagi fraudnya. Ya sih, benar-benar. Walaupun kalau bisa dimanfaatin dulu lebih bagus ya. Jadi maksudnya secara value-nya ini ya. Secara produk value-nya kan mereka berarti penggunaannya digoreng dulu. Jadi kan fungsinya manfaatnya lebih banyak. Iya sih, benar-benar. Sama ini sih Mas, kalau selain program biodiesel sebenarnya kan juga dari pemerintah juga mengeluarkan peraturan gitu ya, termasuk percepatan dari pengembangan kendaraan listrik gitu berbasis baterai gitu, electric vehicle. Nah, kira-kira kalau dari Mas melihatnya gimana gitu kalau program mandatory biodiesel ini, terus juga di satu sisi ada program kendaraan listrik juga, apakah enggak saling kontradiktif gitu? Gitu. Gimana Mas? Kalau dari saya sih beberapa kali berdiskusi dengan Aprobi juga, Gapki, Pak Tatang juga dari IPB dan juga Kementerian SDM. Jadi emang target konsumennya berbeda, Mas. Jadi untuk kalau biodiesel ini emang targetnya untuk kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar solar, sementara switching dari kendaraan fosil ke electric vehicle itu untuk kendaraan-kendaraan bensin. Jadi kalau biodiesel itu untuk penurunan import solar, kalau electric vehicle nanti untuk penurunan import bensin atau premium. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu nggak ketemu sebenarnya, karena emang targetnya juga berbeda. Kalau biodiesel untuk yang RPM rendah, kalau bensin yang electric vehicle itu untuk kendaraan-kendaraan yang RPM tinggi seperti motor, mobil yang kita pakai sehari-hari gitu kan, yang berbahan bakar bensin. Sementara biodiesel nggak untuk itu. Itu salah satunya gitu kan. Ya, jadi kalau saya ngelihatnya sih malah nggak ketemu gitu. Tapi nggak tahu nantinya kalau nanti emang mau pass out combustion engine semuanya, berarti kan itu yang akan bertabrakan. Tapi kalau saat ini rencana untuk switching ke electric vehicle masih fokus pada kendaraan-kendaraan berbasis bensin.
bukan kendaraan berbasis diesel. Ya benar. Jadi memang segmennya, targetnya beda. Jadi Berbeda. sebenarnya nggak masalah gitu ya. Ya, karena memang mungkin kalau orang secara umum yang belum terlalu mendalami, kadang-kadang kan bertanya-tanya juga gimana gitu, ada 2 program terus berjalan Iya. berbarengan, apakah nggak Iya. tabrakan gitu. Iya, tapi kalau kita lihat, kalau cermati lagi ternyata EV itu cuma untuk bensin gitu kan, biodiesel solar ya udah. Ya betul. Iya sih, itu solar sih benar. Kalau yang analogi harusnya kan ke bioetanol gitu ya, kalau nggak salah ya, kalau misalnya Ya, untuk sayangnya bensin. bioetanol kita Ya nggak jalan. Nggak jalan. Ya saya cek terakhir tahun berapa ya, terakhir itu juga dikit sih ya, udah stop sih. Nggak jalan. Bioetanol itu kelemahannya satu, feedstocknya nggak existing. Maksudnya nggak kayak biodiesel gitu, yang feedstocknya berlimpah. Kalau kita ngeliat tuh sebenarnya program-program bioenergi di Indonesia kayak dulu ada tanaman jarak gitu kan. Dengan feedstock, pokoknya patternnya bisa dilihat lah, kalau tanamannya yang mengada-ngada gitu, maksudnya yang komoditasnya nggak existing, yang kuat gitu di Indonesia nggak bakal jalan. Beda sama kayak biodiesel, yang feedstocknya atau komoditas bahan bakunya kuat banget. Iya. Kalau US sama Brazil sih memang kuat sih ya feedstock untuk bioetanol. Jadi memang iya sih bisa growing. Bisa jalan. Makanya kalau feedstocknya nggak existing susah mah. Kalau feedstocknya harus mengada-ngada, harus diadain dulu, itu susah di Indonesia. Sama berhubung kita bicara biodiesel juga, mungkin ini sih Mas bisa cerita sedikit kalau green diesel gitu ya, karena mungkin kan kalau berita itu kadang kecampur-campur juga, mungkin ketika orang membaca itu ada biodiesel, ada green diesel gitu. Itu ya sebenarnya ya susah sebenarnya dibedakan kalau secara awal. Bahkan B40 pun dibilangnya, maksudnya biodiesel 40% dibilangnya B40, padahal ada yang B30, D10 gitu kan. Jadi emang secara processing sebenarnya beda dari biodiesel maupun green diesel, atau biasanya kalau saya sebutnya biohydrocarbon gitu kan. Dari processing beda, secara feedstock pun bisa dibedakan. Kalau biodiesel bisa pakai CPO, biohydrocarbon bisa juga sebenarnya pakai CPO dengan processing yang berbeda, dan bisa juga menggunakan kernel gitu kan. Jadi feedstock pun sebenarnya cukup beragam kalau mau biohydrocarbon, cuma memang biohydrocarbon ini harganya masih belum ekonomis gitu kan. Secara keekonomian memang lebih mahal. Tapi Pertamina sudah mulai mengembangkan, kalau tidak salah di Pelaju itu sudah mulai, tapi memang belum sempat dipasarkan ya, karena memang secara keekonomiannya masih belum masuk. Nanti bagaimana sisi proses insentifnya atau subsidinya, saya belum tahu juga. Tapi saya kalau disuruh milih biodiesel atau biohydrocarbon atau green diesel, saya sih dari segi teknologi dan emisi kayaknya lebih ke green diesel sih. Tapi ya mahal. Tapi ya mahal gitu aja sih kalau mahal. Iya sih, benar-benar. Karena nanti ya sih belum tentu bisa di afford juga kan, dan jadinya butuh mungkin disubsidi kali ya gitu. Kalau enggak ya berat sih gitu. Iya, susah. Apalagi sekarang subsidinya double kan. Di solar disubsidi, biodieselnya subsidi, nggak ketemu harganya. Ya, jadi memang sebenarnya jadi kongki budgetingnya ya saling subsidi silang gitu. Pertukaran posisi sebenarnya. Kalau untuk target, kalau sekarang kan dulu tuh mungkin ya rame itu kayak Paris Agreement gitu ya. Kalau terkait target iklim, terus ada NDC gitu. Nah mungkin yang baru-baru ini di berita udah mulai rame itu kan istilahnya mungkin udah baru lagi gitu ya, net zero emission gitu. Nah itu kalau biodiesel sendiri gimana Mas ngelihatnya kalau dalam mensupport goal ini? Karena kan kalaupun biodiesel itu sebenarnya walaupun lebih bersih juga, tapi in a way masih ada juga gitu. Nah itu kira-kira gimana itu biodiesel fit in ke dalam skenario net zero emission ini gitu? Kalau proses produksinya tepat, maksudnya benar, gitu kan, tidak ada pembukaan lahan sebelum tahun 2000, kita masih belum nentuin cut off date. Jadi saya masih nggak tahu. Kalau yang kami hitung itu dari 2008. Jadi kami menghitung pembukaan lahan itu dari 2008 ke atas, 2008, 9, 10, sementara yang perkebunan di sebelum 2008 nggak kami hitung.
secara itu benar, maksudnya tidak membuka lahan baru, tidak di lahan gambut, tidak ada kebakaran lahan, menggunakan metan capture. Metan capture itu penting karena gas metan itu emisinya sangat tinggi gitu kan, beberapa kali lipat daripada CO2. Menggunakan metan capture dari segi distribusinya juga lebih efisien. Indonesia sebenarnya kalau punya target penurunan emisi di fuel switching di tahun 2005 itu 10 metric ton CO2 ekuivalen. Di 2005 dengan program B30 Indonesia itu bisa menurunkan sekitar 9,27 ton CO2 ekuivalen. Jadi tinggal 0,73. Berarti kalau diprojektorikan lagi gitu kan, secara nanti baurannya bertambah dan kuantitasnya bertambah, maka saya rasa jauh akan lebih tinggi gitu kan dari penurunan emisi di sektor fuelnya gitu. Itu ya tadi kalau targetnya di 2005 itu 10, Indonesia di 2025 dengan B30 kalau tadi ya dengan syaratnya tadi, syarat dan ketentuan berlakunya itu bisa sampai 9,27 ton CO2 ekuivalen. Itu cukup signifikan Mas. Gap-nya berarti tinggal 0,73 kan. Bukan dari 1 ton CO2 ekuivalen. Kalau diprojektori lagi kalau ke 2060 berarti ya tinggal ditambah aja baurannya nanti sama kuantitinya. Jadi saya rasa bisa tercapai sih, bisa sangat membantu. Dan sebenarnya kan maksudnya net zero emission itu sebenarnya dilihatnya big picture juga ya. Jadi maksudnya bisa dari sektor lain juga gitu. Misalnya kalau sekarang lagi rame juga carbon capture juga gitu ya. Carbon capture teknologi juga. Jadi memang iya sih, juga optimis bisa gitu. Sama tadi juga itu menarik juga sih Mas, saya baru dengar juga istilahnya. Jadi memang yang rame itu yang saya tahu kan carbon capture. Jadi kalau ini ada metan capture ya, khusus gas metan gitu ya. Itu di pabrik kelapa sawit. Itu kalau Indonesia bisa kalau pabrik kelapa sawit bisa menginstall metan capture, emisinya itu bisa turun 50-80%. Gede banget tuh ya berarti. Gede banget. Sayang ya dari sekitar 600-an sampai 700-an pabrik kelapa sawit itu baru 10% Mas yang menginstall metan capture di Indonesia. Isunya apa Mas? Biaya Mas ya? Mahal, 2 juta ya, 2 juta USD gitu kan per berapa kubik gitu. Jadi emang mahal. Untuk kapasitas 40 atau untuk kapasitas 60 ton per hour pabrik kelapa sawit itu sekitar 2 juta. Jadi emang mahal, tapi kalau bisa dimanfaatkan sebenarnya jauh lebih tinggi manfaatnya karena metan capture bisa digunakan juga untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi kan enak gitu kan. Kalau kita lihat radius di sekitar pabrik kelapa sawit ada beberapa desa di Sumatera yang masih belum teraliri listrik, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi gitu. Tinggal dialirinin dari metan capture yang ada di pabrik kelapa sawit, selain menurunkan emisi juga bisa untuk pemenuhan energi di masyarakat. Jadi metan yang udah di capture juga sebenarnya bisa digunakan lagi ya, gitu ya? Untuk listrik tadi, pembangkit listrik. Kali atau ini? Iya, jadi biogas maksudnya kan menguapnya itu kan dimanfaatkan. Tapi so far memang dia digunakannya berarti di hulunya ya Mas ya berarti ya, si metan capture di pabriknya. Dan kalau dari whole supply chain memang emisi terbesarnya di mana Mas? Bisa di whole supply chain kalau di emisi terbesarnya itu di alih fungsi lahan. Itu masih terbesar. Yang kedua itu tadi di metan. Jadi yang kita baru 10% itu ternyata menjadi salah satu penyumbang terbesar. Yang ketiga itu di distribusi, Mas. Jadi distribusi ini bisa mencakup jaraknya dan juga kendaraan yang dipakai. Kendaraan yang dipakai untuk mendistribusikan itu yang menjadi salah satu faktor. 3 faktor utama emisi biodiesel di Indonesia. Itu sih. Sebenarnya kalau yang LUC itu sebenarnya Indonesia tinggal nentuin aja cut off date-nya tahun berapa. Karena saat ini belum ada cut off date, saya bingung juga sebenarnya ngitungnya mulai dari mana gitu. Apakah dari moratorium 2011, jadi nanti sebelum 2011 itu perkebunan emisi LUC-nya nggak akan saya hitung, atau setelahnya gitu. Ya gitu, itu masih belum fix sih di Indonesia, jadi masih bingung saya untuk ngitung secara nasional ya sebenarnya berapa sih gitu. Karena emang nggak ada cut off date-nya. Itu nunggu dari government ya berarti ya? Maksudnya Iya benar.
ya studi-studi ini memang biasanya masih asumsi juga Mas ya, biasanya dari Mm-mm. skenario-skenarionya. Iya, kami kan juga ngeluarinnya akhirnya skenario Mas, karena juga nggak ada datanya juga, nggak itu makanya bingung kalau bilang realnya berapa itu susah. Tapi kalau skenario buka lahan segini, nggak buka lahan segini, terus yang tadi pakai metan capture segini itu ada. Tapi kalau realnya nggak tahu kita, karena datanya juga nggak ada. Iya sih, benar-benar. Sama mungkin ini Mas, kalau last question-nya yang soal yang traceability tadi. Jadi kalau untuk meningkatkan aspek traceability ini kira-kira gimana ya Mas? Gitu kalau ke depannya untuk pengembangan ini. Yang pertama sebenarnya bisa meminta perusahaan untuk membuka datanya secara transparan. Kalau itu dirasa susah, bisa menggunakan petani swadaya sebenarnya. Seperti tadi yang saya bilang sebelumnya, kalau kita bisa bermitra dengan petani swadaya itu kelihatan gitu di mana gitu kan, salah satu berarti oke, feedstocknya dari PKS ini yang bermitra dengan petani di lokasi ini, berarti kelihatan gitu kan, oke, berarti di sana salah satu pemasok kebun feedstock biodieselnya dari petani, itu salah satu, itu bisa banget gitu kan. Kalau tadi perusahaan nggak bisa buka, masih belum bisa buka, saya nggak tahu kenapa alasannya. Yeah. dan ya yang pertama ya melibatkan petani swadaya ini sebenarnya bisa untuk meningkatkan traceability. Selain itu sebenarnya kalau dilihat dari emisi gitu kan, kalau emisi petani itu sekitar 0,91 sampai 1,09 CO2 ekuivalen per liter biodiesel. Terus kalau perusahaan itu 2,97. Jadi sebenarnya dari sisi emisi pun petani juga lebih rendah dari perusahaan. Itu juga bisa membuat biodiesel kita lebih sustain lagi. Kenapa lebih rendah? Ya faktor luas lahan itu juga mempengaruhi. Yang pertama, karena semakin sempit lahannya, berarti kan kebutuhan untuk distribusi, kebutuhan untuk waktu manen, kebutuhan untuk pemupukan itu jadi lebih rendah. Jadi petani bisa menjadi salah satu, apalagi petani Indonesia itu 40% ya penguasaan lahannya dari total luas sawit di Indonesia. Jadi sangat visible petani swadaya itu dimasukkan ke dalam rantai pasok biodiesel untuk meningkatkan traceability juga sih. Ya. Jadi memang harus digandeng lah istilahnya, pemain langsung di lapangan. Itu yang susah, tapi bukan mustahil. Ya, benar Mas. Dari Mas Riki mungkin ada closing remark gitu atau ada pesan gitu? Oke, kalau dari saya sih biodiesel Indonesia itu bagus. Jangan pernah salahkan komoditasnya, salahkan bagaimana cara mengelolanya. Kalau tidak bagus gitu kan, komoditas tidak salah, tapi tata cara pengelolaannya kadang-kadang yang salah gitu kan. Kalau kita bicara soal kelapa sawit pun juga kita bukan hanya ngomongin soal kelapa sawit dari perusahaan maupun dari BUMN gitu kan, tapi juga ada petani di situ. Dan bagaimana kita bisa melibatkan petani, mendorong produktivitasnya, kualitas hidupnya, itu juga menjadi salah satu penting untuk meningkatkan citra kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, biodiesel di Indonesia single feedstock, jadi mohon untuk dibuka peluang-peluang lainnya seperti used cooking oil karena emisinya jauh lebih rendah gitu kan, 80-90% lebih rendah daripada emisi solar. Berarti kalau emisi solar 3,14 CO2 ekuivalen, emisi used cooking oil itu bisa 0,314 CO2 ekuivalen per liter. Itu sih. Banyak ya closing remarks nih. Dia membantu hostnya untuk menyimpulkan jadi. tapi setuju sih Mas, karena memang kalau bicara biodiesel itu pasti mindsetnya itu masih ke CPO aja sih so far ya gitu. Ya walaupun memang used cooking oil gitu udah ada, cuman memang kayaknya awareness-nya belum ke sana. Dan mungkin next levelnya bahkan kalau dulu ketika saya kuliah gitu di kimia itu memang dosen-dosen saya juga ngedevelop juga tuh dari bahkan dari alga gitu ya. Tapi itu kayak udah terlevel dan lebih jauh generasi lagi. 3 itu. Ya. Dan caranya masih panjang sih memang ke sana. Jadi bisa bertahap lah gitu. At least dimulai dari used cooking oil itu juga saya setuju sih gitu. Supaya memang nggak bisa diversifikasi juga sih sebenarnya feedstocknya. Jadi nggak hanya bergantung dari satu sumber aja. Oke Mas,
Mungkin itu aja podcast kali ini. Sekali lagi kami dari PIC menyampaikan terima kasih banyak kepada Mas Riki dari Traction Energi Asia yang udah berbagi pengetahuannya juga, terus pengalamannya juga pada podcast kali ini. Dan saya kira juga pada podcast ini juga banyak insights yang menarik juga sih tentang biodiesel yang sebelumnya kami belum tahu juga gitu. Apalagi kan Mas Riki setahu saya juga aktif juga ya di riset biodiesel ini, terus banyak info juga terutama terkait tadi kayak supply chain juga, PKS juga gitu, dan juga pemanfaatan teknologi kayak methane capture itu juga hal yang menarik sih gitu. Dan ya kita dukung terus lah untuk program bioenergi ini gitu, biodiesel, dan semoga kedepannya juga memang dari feedstock yang lain itu juga bisa dikembangkan juga gitu, sehingga Indonesia itu nggak bergantung dari sumber aja. Gitu, ya. Walaupun juga memang masih banyak challenge tadi ya di teknologinya juga, terus gimana create demand-nya juga sebenarnya. Nah itu juga memang yang masih kita harus terus dukung terus ke depannya. Semoga bisa tersolve. Amin. Ya, thank you Mas Riki, dan juga di akhir podcast ini saya juga ingin menyampaikan kepada para pendengar itu Jago Energi dari pendengar podcast ini bahwa di bulan Oktober nanti PIC akan ada mengadakan suatu acara yang spesial gitu, acara 2 tahunan di mana PIC akan mengadakan International Energy Conference gitu, IEC. Dan tahun ini kami mengangkat tema itu enhancement dari energy security for sustainable future yang akan membahas isu energi dari berbagai aspek dan perspektif gitu. Dan di conference ini juga nanti akan ada pembicara dari berbagai belahan dunia juga, dan pastinya sangat menarik sih gitu. Kita akan diskusi aspek-aspek energi itu banyak dari teknologinya, dari finansinya gitu. Jadi banyak yang akan dieksplor di sini. Jadi buat para pendengar bisa juga ikuti sosial media PYC, dan juga banyak lagi informasi seputar energi di sosial media, juga di situs PIC untuk mengecek lebih jauh lagi. Mungkin juga kepada Mas Riki kalau Loong nanti juga bisa juga join konferensinya. Siap, Mas. Ya. Oke, sekian Mas. Thank you sekali lagi udah join di podcast Energy Drink. Sampai jumpa di lain kesempatan.